langsung lihat aja champion yang akan mereka pick. Dan ternyata di sana ada Asol, Gragas, Wukong dan juga Yasuo yang langsung di-ban dari kedua tim kali ini. Tapi Vi atau Vi di sini bakalan langsung diamankan menjadi first pick dari Morph tim kali ini ya. Begitu juga dengan Z. Wow, ini benar-benar bagus banget di mana Z dan juga Vi memiliki chemistry yang bagus untuk melakukan satu funneling target menuju ke arah pick of oriented. Let's go Sivana, ayo lock. Langsung aja gas di lock atau Xin Zhao Boleh. Xin Zhao gak kalah keras karena Xin Zhao sendiri bisa bersinergi sama Orianna punya Shockwave. Bener. Ya kan? Dan Ini yang gak kalah serunya juga Kaisa kalau di pairing sama Janna early game bakal agresif banget. betul. Dan Xin Zhao juga kalau menurut gua early-nya dia lumayan kuat ya. Kalau misalkan menuju ke arah late game nantinya dia bakalan dijadiin second frontliner dari tim Bigetron mungkin. Dan ternyata untuk champion selanjutnya di pace yang kedua di sana ada Serapin dan juga saya. Wow, ini bakalan seru banget Aji. Enggak, ini yang gak kalah serunya juga Bigetron itu seperti apa yang dibicarakan oleh Control di video call tadi kita gitu. Kita belum ngapa-ngapain. Oke. Karena mereka masih pakai champion starter. Bener, masih Ini- pakai Garen lagi. Ini cuman bedanya itu di Orianna. Iya. Kemarin tuh Ahri, gue inget banget pas mereka lawan teman-teman dari Victim ya, yang 3-0 yang di game kedua itu, mereka Garen, Xin Zhao, terus Kaisa, terus supportnya kalau nggak salah Janna juga, abis itu Ahri. Cuman kali ini Orianna. Orianna ya, oke. Dan ini gue benar-benar excited banget karena gue masih menunggu seperti apa gameplay yang akan dihadirkan oleh tim Morph kali ini. Karena memang drafting yang mereka miliki juga lumayan menarik kalau menurut gue dari Z dan juga Vi yang di-pick secara bersamaan. Dua champion yang benar-benar oriented terhadap pick off dan juga early advantage. Nah, kita bakalan langsung masuk aja menuju ke arah match yang ketiga di hari ini. So, let's go. Buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Morph dan juga Bigetron pastinya. Kira-kira siapa yang akan membawa pulang gelar juara pre-season champion? Yes, langsung aja digaskan. Itu dia first blood dari Mamang Garen. Ini dia pentolan Demacia, kita langsung mendapatkan first blood tanpa ragu, tanpa basa-basi. Dia flash, dia kasih decisive strike dan langsung aja. Wow, dan langsung saja dia langsung ambil 2 kill kali ini, 1 maksud gue, dari tim Bigetron. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi jungler pathing yang dimiliki oleh kedua tim dari Morph dan juga Bigetron, mereka saling tukar buff saja. Tapi bedanya dari tim Bigetron, mereka berhasil menarik satu red buff ya dari seorang Orianna dengan comments attack-nya terlebih dahulu. Jadi ini bakalan bikin tim Morph agak sedikit delay dan juga lebih telat pada saat mereka mau kembali lagi menuju ke arah blue buff yang mereka miliki. Disamperin, bakal coba disamperin ini tahu. Oke, Morph udah kelar dari red, dia pasti balik regroup. Kaisanya bakal kasih ward ke arah blue. Tuh kan bener dikasih ward ke arah blue. Jadi ini lagi-lagi infonya dapet ke arah Bigetron. Bigetron tahu dikit lagi Vi bakal datang ke arah blue. Oke, Vi mungkin kodok dulu, habis kelar kodok dia ambil blue buff. Dan sekarang ini udah ditungguin tuh di busnya sama Xin Zhao. Itu emang small camp, iya. Itu emang kodok. Karena emang Itu Grom. Itu kodok. Iya, kodok ya, Yes, kodok ya. no debat. Dan sekarang kita lihat no debat. bakal disamperin oleh Xin Zhao dan juga Janna. Tentunya dengan percaya diri. Oke, mungkin secara komposisi sekarang Bigetron diuntungkan karena apa? Serapin baru level 2 belum bisa ngapa-ngapain. Belum bisa ngapa-ngapain, cuman punya memiliki 2 ability aja dan ternyata dari arah high frequency sini bakalan coba mau dikeluarin juga dari seorang Moja, berhasil menjadi 1 kill lagi untuk tim Bigetron. Dan once again masuk dari arah belakang, dari saya berhasil melakukan 1 pemain, double dagger juga di sana udah dikeluarkan, Unravel masih bisa free hit dan langsung aja dipanggil balik dari dagger-dagger yang udah ditanamkan di arah depan. Yes, 2 tukar 1 sebenarnya pertukaran yang gak cukup menjanjikan untuk Bigetron karena pada akhirnya kalau lo concern lagi ya itu blue buff-nya gak keambil. Blue buff-nya benar-benar kereset lagi dan yang paling penting di sini Jananya juga udah mulai bisa jadi concern untuk teman-teman Morph bisa dipanis terlebih dahulu. Oke, bakal kontes di sini Grom dan juga di sana Referral maksud gua Scuttler-nya dan sekarang bakal coba dikejar. Untungnya berhasil selamat walaupun harus membuang flash. Nice move, nice information. Yes. Sekarang berarti akhirnya teman-teman dari Bigetron bakal ambil blue-nya lagi. Lagi-lagi ini bakalan lebih enak lagi karena memang dari tim Bigetron mereka udah coba untuk melakukan satu zone out duluan. Control menerima damage lumayan banyak dari poking ability yang dimiliki oleh seorang Almighty. Tarik dulu menuju ke arah mid lane, bertemu kembali oleh seorang Z yang sudah menanamkan satu living shadow-nya menuju ke arah base sebelah kiri dari mid lane. Yes. Ini menarik banget teman-teman dari Bigetron. Dia selalu rotasi terus, aktif terus, benar-benar membayang-bayangi mereka punya jungler dari Morph itu sendiri sampai era Morph yang kita tahu junglernya itu Vi. Kita tahu Vi kalau belum ada Assault and Battery itu untuk ganking secara setup sisinya agak-agak kurang.
kurang. Yes. Apalagi kalau kita perhatikan kayak dari laningnya sendiri, Baron Lane, oke mungkin ada Zol dengan Dariusnya gitu. Tapi kita bakal move ke atas. Ada Unravel yang udah terkena Shockwave dan Henry harus mundur. Ada Feather Storm-nya, untung masih ada satu move tapi ada Deathmark dari ZOA. Yes, dan langsung aja dibalikan ya dengan penggunaan Deathmark dari seorang ZOA. Kali ini follow up yang sangat bagus sekali dari Morph Team. Mereka berhasil mendapatkan satu pick off dan dibayarkan dengan satu pick off lagi mungkin dari arah bottom lane. Kali ini dari seorang Zol bakal langsung membuang satu flashnya, dan dari arah top lane dari Morph berhasil mendapatkan satu objektif pertamanya mereka, yaitu satu turret atau outer turret yang ada di arah top lane dan di trade dengan yang di arah mid. Kalau menurut gua ini lebih cuan yang di arah mid kalau menurut gua ya, karena memang map control yang dimiliki oleh Bigetron akan lebih meluas lagi. Mereka bakalan lebih sembarangan lagi buat main-main ke arah jungle kalian Morph Team saat ini. Yes, dan ini sesuai sama yang dibilang Viscaloid, gue setuju. Oke, mungkin secara first turret lo dapat dari Morph ya, tapi yang harus dikonsen selanjutnya adalah ketika turret midnya hancur, teman-teman Bigetron tuh bisa lebih luasa secara vision, secara roaming juga, dan juga sekarang kita harus lihat objektif Dragonnya udah up, dimana harusnya present semua player dari kedua tim ini bakalan gerak concern ke arah Dragon. Dan Garen, sang pentolan Demacia tanpa rasa takut, bakalan coba gerak dulu ke arah bawah mungkin untuk ngebait teman-teman dari arah Morph Team, dimana udah kelihatan ada Zol yang habis ngancurin ward. Terus juga di arah mid dikasih presence dulu, dikasih wave pressure, dimana akhirnya kalau kita perhatikan secara tidak sadar di atas juga itu di area Baron Lane yang sebenarnya itu lagi pada on the way, big wave dari Bigetron. Betul, wave yang kedua di sini bakalan langsung hadir menuju ke arah Baron Lane, dan untuk Bigetron mereka berhasil melakukan satu penyekaran menuju ke arah Mountain Dragon-nya, dan mereka langsung aja mengamankan satu Dragon yang pertama di game ini. Tapi dari tim Bigetron bakalan coba untuk dikeluarin juga satu encourage kali ini dari seorang Seraphine, berhasil mendapat satu pemain dan langsung aja fight lagi-lagi terjadi. Tapi pasti dapat keprok dan Z-nya di sini nggak bisa escape karena nggak ada satu living shadow menuju ke arah belakang. Udah dipakai untuk inisiasi tadi, Aji. Alright. Dapat Dragon dan juga tadi killer instinct dari seorang dewa lagi-lagi membuktikan kalau dia memang sedewa itu dalam permainan gitu ya. Berhasil dapetin Z dan ada Almighty. Hati-hati di sana udah ada Void Seeker yang nyaris saja mengancam nyawanya. Betul, Void Seeker yang range-nya sangat jauh sekali kalau menurut gue ya dari seorang Kaisa, dan itu adalah salah satu modal poking ability yang dimiliki oleh Kaisa itu sendiri. Dan mereka on the way akan mendapatkan satu objektif kembali saat ini dari tim Bigetron. Nah, kalau misalkan dilihat dari dua turret yang bakalan on the way mereka amankan dari arah mid dan juga bottom lane, ini bakalan lebih leluasa menuju ke arah Dragon yang kedua. Tapi untuk Rift Herald-nya ini bakalan lebih menuju ke arah Morph Team harusnya, karena mereka masih memiliki satu outer turret dari Baron Lane-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara concern di ward sendiri, sebenarnya Morph harus berhati-hati karena udah diambil di situ Rift Scuttler-nya sama teman-teman Bigetron. Makanya Bigetron tuh kayak kalau dia recall, dia nggak recall tanpa alasan. Dia pasti setelah dia mengambil objektif yang bisa diambil. Betul, dan sebelum kita kontes objektif juga, karena memang kita harus pulang untuk ngambil item karena nggak bisa beli item di langit guys saat ini. Ya, ini dia makanya ya guys ya, tolong diperhatikan buat teman-teman yang sering ranked, kalau udah waktunya Dragon up udah boleh pulang di waktu yang tepat biar nggak ketinggalan objektif. Kayak gini, kayak teman-teman Bigetron dan juga Morph yang siap saat lagi untuk melakukan upaya kontes. Oke, bakal coba diharas dulu oleh seorang Garen, sang pentolan Demacia kita, dan juga dari Henry. Tapi di saat yang sama ada Rift Herald yang sudah diamankan oleh Bigetron. Gak ada yang berani Pak itu buat masuk menuju ke arah bus sebelah kiri ya, karena kita tuh nggak tahu Howling Gale itu bakalan menuju ke arah direction yang mana. Entah itu mau menuju ke arah bus langsung ke arah yang depan atau menuju ke arah mid lane gitu untuk melakukan haras. Dan ternyata dari Dewa kali ini bakalan langsung aja mengamankan satu turret lagi beserta dengan teman-teman Bigetron. Dari arah bottom lane-nya juga udah bakalan langsung dijaga, tapi dari arah mid Orianna bakalan disuplek, Feather Storm juga bakalan langsung dikeluarkan gitu aja, nggak mau kalah juga. Shockwave gitu juga dari arah Encore sini bakalan langsung aja dikeluarkan untuk Charming menuju ke arah Orianna. Dan top lane-nya bakalan langsung kehilangan satu lagi turret menuju ke arah inner turret. Saat ini Void Seeker pun di-cast untuk melakukan satu harassment. Ada alasan kenapa Henry nggak ikut-ikutan ke arah atas, karena emang Henry diberikan posisi itu untuk distraksi. Oke, udah bisa decisive strike tapi bakal coba langsung dikejar aja. Kaisa is too strong. Dan sekarang ini dia pentol Demacia, kita Falcon langsung aja mengarah sapi serang. Satu saya udah tumbang. Ada juga satu follow up dari Z yang nggak bisa di follow up lagi. Dan tadi Harry di sisa mana terakhir masih bisa melakukan upaya Munsun, dan itu good things banget. Dan yang pengen gue notice selanjutnya adalah masih tadi gue pengen mention di mana movement dari teman-teman Bigetron langsung commit ke arah atas dan meninggalkan Henry itu emang
emang sengaja Henry-nya tuh dikirim untuk nyisain player Morph supaya Morph tuh fokus ke Henry, V-nya bener aja datang ke Henry, habis itu di atas dia bisa lepasin Reverald ya kan, habis itu udah. As a bait berarti di sini ya. Gokil banget dari Bigetron lagi-lagi upaya melakukan satu baitnya ya. Dan untuk Bigetron, mereka langsung aja melakukan clearing wave menuju ke arah bottom lane-nya atau di arah Dragon Lane karena sebentar lagi bakalan up menuju ke arah Dragon yang kedua. Iya. Ini namanya teori taktik 378 ya, penipuan ya. Ini emang dikirim satu Henry, ternyata di atas objektifnya adalah nomor 1 ya kan. Kill tidak perlu, objektif nomor 1 itu dia. Dan sekarang kita bakal concern ke arah 15 detik Dragon yang bakal up. Yang next Dragonnya itu adalah, satu follow up yang cukup bagus, langsung dikasih redemption aja, cukup berbahaya. Ada follow up dari satu orang Vi, Assault and Battery ke arah mid lane, tapi Henry bakal mundur dulu. Ada satu Denmark, ada Muson, tapi berbahaya banget, bakal menunduk aja. Kena satu Denmark dari Z, dituker aja oleh Demacian. Strike dari seorang Garen, sang absen Demacia, bakal coba lari-lari dengan sisi strike menjadi Henry. Itu dia Shockwave, bakal menunduk begitu aja, dan di follow up, lagi-lagi menjadi gangsing dari Garen itu sendiri. Dan sekarang kalau kita perhatikan, mereka menang secara jumlah, unggul secara jumlah. Setengah darah udah hilang untuk Vi, dan turret bakal hancur. Begitu juga dengan objektif Dragon yang harus akan segera diambil untuk Bigetron. Yes, dan Xin Zhao-nya juga di sini udah bakal langsung aja menuju ke arah tier 2 turret atau inner turret di arah bottom lane. Tapi ada satu buff dulu nih yang lewat ya kan, curi-curi sambil nyelam. Yes, lu bayangin itu Vi udah kehilangan semua presence, terus junglernya itu dari segi camp dihabisin, Vi mau farming dari mana? Kalau nggak dari objektif. Sementara objektifnya sekarang udah dijagain sama Janna. Terus dikit lagi Orianna sama Kaisa bakal coba join. It's a different thing banget di sini. Akhirnya kayak Morph itu kalau seandainya dia mau kontrol objektif, dia harus melewati beberapa lini dulu, Pak. Benar, dan saat ini buff yang available untuk Morph adalah di arah atas, blue buff-nya. Dan ini bakalan jadi satu pilihan sulit untuk seorang Vi. Kalau misalkan kita mau kontes menuju ke arah Dragon, kita harus hilangin dulu satu buff yang ada di arah atas. Dan ternyata ada yang zone out kali ini dari tim Bigetron. Udah bakalan langsung di start juga. Dragon yang kedua untuk Bigetron. Scuttler-nya juga udah diamankan. Otomatis mereka bakalan PD maksimal. Almighty coba untuk melakukan satu poking. Sana double case-nya juga udah bakal langsung aja aktif. Dan ternyata dari arah belakang seorang Serapin. Kaisanya lagi-lagi Featherstrom dikeluarkan. Dipanggil lagi dengan satu Blade Call. Ternyata nggak dapetin siapa-siapa dari arah atas. Dari Control berhasil mendapat satu kill lagi. Ternyata 3 orang berhasil di take down. Pop One pun langsung melakukan satu push tentunya di arah top lane. Mana Damacia Justice saya pengen lihat Control. Itu dia sebuah distraksi yang lagi-lagi sempat pengen gue mention. Dari Bigetron tahu ternyata yang dikirim ke atas itu bukan Darius tapi Z, dimana kita tahu Z juga cukup diperlukan untuk team fight. Bener. Akhirnya Bigetron straight langsung ambil objektif dan memaksa teman-teman dari Morph itu berantem dalam jumlah yang lagi kekurangan. Bener, dan gue ngeliatnya Z di sini yang coba untuk melakukan satu defense di arah higher ground dari Morph itu sendiri. Lawannya Garen, nggak bisa di instant delete kalau menurut gue dengan Death Marks yang dimiliki oleh seorang Z. Terus juga dia coba buat combonya dengan Razor Shuriken dan juga satu Shadow Blade-nya. Agak sedikit susah kalau menurut gue ya untuk tim Morph di sini buat nge-instant delete seorang Garen 1v1. Tapi kalau dari segi itemnya, Garen udah fat parah sih kali ini. Dan situational item sekali kalau menurut gue dari banyaknya item yang udah dia buat, hanya ada satu item damage aja yaitu Black Cleaver. Ini yang menarik, Garen dia mau bikin Black Cleaver padahal teman-teman maksud gua bukan cuman Black Cleaver tapi lebih ke arah Spirit Visage yang mau dia buat karena bukan masalah Morph punya musuh yang punya damage output apa ya, tapi lebih ke arah regenerasi health point yang dia incer dari Spirit Visage yang bisa nambahin sekitar 5% dari health point-nya Garen per detik. Betul, jadi bakalan lebih sustain ya, dia nggak bakalan pulang-pulang di sana, apalagi Garen di sini nggak menggunakan mana, jadi bakalan lebih enak lagi. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari arah mid lane, udah bakalan langsung coba body push, diharas lagi dari arah inhibitor turretnya, bakalan diikhlaskan, ditarik dengan shockwave, dan udah bakalan langsung dibubarin gitu aja, ketarik dengan encore yang sangat baik sekali, coba body hook, dan langsung, tapi bakal di end, lihat Poppy-nya, barbar sekali, dari arah Garen di sini udah bakalan bisa masuk lagi, Featherstrom juga udah bakalan langsung di cast, di call, dari arah belakang, udah bakalan ada satu decimate, tapi nggak bisa, ditutup oleh Bigetron, lagi-lagi 3-0 saat ini. Fight tidak perlu, objektif nomor 1 masih kuat sekali dipegang oleh teman-teman dari Bigetron yang benar-benar menunjukkan, tuh spoiler coach Bigetron tuh ya, tuh yang tadi salaman tuh, yang pakai kacamata, itu spoiler coach ya? Ya, buat anak-anak MOBA analog mungkin nggak tahu siapa dia, tapi saya sendiri secara pribadi sangat respect kepada coach itu ya. Oke. Itu salah satu
punggawa-punggawa e-sport Indonesia, Pak. Waduh. Yang udah melalang buana dan experience-nya luar biasa sekali. Wah, Nggak itu. perlu diragukan di internasional. Wow. Lu kalau tahu background itu coach siapa? Buset, luar biasa sekali, Pak. Oke. Itu adalah salah satu orang yang menginspirasi orang banyak di industri e-sport ini, Pak. Di industri e-sport ini ya. Gokil, Bapak Odi tuh, gua Bapak. codet. Itu Bapak Odi. Bapak Odi. Iya, Bapak Vincent Odi itu. Oh. Gokil. Odipedia bukan sih? Odipedia. Oh,